Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Raditya Palevi dengan NIM 1513620030. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang proposal penelitian saya dengan judul pengendalian beban listrik dengan menggunakan handphone. Untuk latar belakangnya, di zaman yang serba digital, maka segala sesuatu semakin mudah, begitu pula dengan pengendalian beban listrik seperti lampu, kipas angin, televisi, kompor listrik, dan lain-lain dapat dikontrol secara jarak jauh tanpa kabel, hanya dengan memanfaatkan jaringan wireless dengan media telepon genggam atau HP. Muncul gagasan untuk memanfaatkan jaringan wireless atau tanpa kabel seperti jaringan HP untuk dapat mengirimkan perintah, menghidupkan dan mematikan semua peralatan listrik yang ada di dalam rumah. Di sini saya menggunakan dengan memanfaatkan aplikasi Telegram, yaitu aplikasi chatting yang cukup populer selain aplikasi WhatsApp untuk komunikasi secara tertulis. Dengan memanfaatkan fasilitas bot di Telegram, maka dapat mengintegrasikan dengan microcontroller untuk berbagai keperluan. Dalam hal ini, untuk mengendalikan hidup dan matinya peralatan listrik. Rancang alat dapat mengendalikan hidup atau matinya atau on-off peralatan listrik secara wireless tanpa dibatasi oleh jarak, sehingga dapat mengendalikan peralatan listrik di rumah ketika seseorang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama saya untuk membuktikan bahwa beban listrik rumah tangga seperti lampu, kipas angin, sirine, dan lain-lain ternyata dapat dikendalikan secara jarak jauh melalui jaringan hanya dengan menggunakan aplikasi di handphone. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa aplikasi di handphone tidak semata untuk komunikasi suara dan tulisan seperti chatting, akan tetapi lebih jauh dari itu, dapat dimanfaatkan untuk pengendalian alat. Untuk manfaatnya, yang pertama itu untuk mempelajari rangkaian elektronik. Untuk pengendalian beban listrik ini adalah salah satu penerapan ilmu fisika modern. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa handphone tidak hanya berguna untuk komunikasi, telepon, dan chatting, melainkan dapat dioptimalkan penggunaannya untuk keperluan sehari-hari yang lain. Yang ketiga, alat dan aplikasi hasil penelitian ini dapat digunakan secara nyata untuk keperluan yang berada di dalam rumah tangga. Yang keempat, harga untuk membuat alat kontrol ini melalui jaringan ini ternyata cukup ekonomis, sehingga tidak perlu butuh biaya yang mahal. Yang kelima, agar pengguna dapat menggunakan perangkat tersebut di dalam keadaan di luar kota maupun di luar negeri. Untuk komponennya di sini saya menggunakan yang pertama yaitu ESP32, yang kedua yaitu ULN2803, yang ketiga yaitu relay 5 volt, dan yang keempat yaitu adalah adaptor 12 volt. ESP32 adalah microcontroller yang dikenalkan oleh Expressive System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8226. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dalam chip sehingga sangat mendukung untuk membuat sistem aplikasi IoT. Kalau ULN2803 ini berguna untuk driver antara menghubungkan dari microcontroller ke dalam relay. Dan relay ini adalah yang biasa kita sebut yaitu saklar elektronik. Dan adapter ini adalah pengubah tegangan dari 220 volt menjadi 12 volt. Ini adalah bentuk dari ESP32. Ini adalah bentuk dari ULN2803 yang fungsinya untuk sebagai driver. Ini adalah relay. Dan ini adalah bentuk dari adapter 12 volt. Untuk skema rangkaiannya, di sini saya menggunakan dari 220 volt yang dihubungkan langsung ke adapter 5 volt untuk sumber tegangan dalam ESP32. Dan di sini saya menggunakan dari kaki 23, 22, dan 21 itu dihubungkan langsung ke dalam LED untuk sebagai indikator bahwa outputnya itu akan nyala. Dan yang kaki 19 ini sebagai buzzer untuk apakah ISP ini sudah nyambung ke dalam WiFi atau tidak. Dan di sini saya menggunakan 3 relay 5 volt yang bebannya yaitu lampu, sirine, dan kipas angin. Yang langsung saya hubungkan paralel
ke dalam input 220 volt AC. Untuk hipotesisnya berdasarkan penelitian ini dapat diduga bahwa dengan membuat alat yang berbasis internet dibutuhkan komponen-komponen yang merancang alat tersebut agar bekerja lebih baik, serta dapat diduga bahwa ini sangat berguna untuk pengaplikasian di sehari-hari dengan menggunakan Wi-Fi. Untuk membuat botnya, alat bekerja sesuai dengan program yang ada di microcontroller ESP32. Program tersebut dalam bahasa C dan dikompil dengan menggunakan compiler IDE Arduino. Program dibuat supaya dapat menerima komunikasi dengan aplikasi di HP Android yaitu Telegram. Agar microcontroller dapat dikenali oleh aplikasi tersebut, maka harus dibuatkan robot Telegram. Dalam hal ini, penulis membuat bot dengan nama @reza_iot_bot. Di sini saya seperti yang Anda lihat dalam screenshot ini, saya mendaftarkan bot saya di Botfather. Setelah itu saya mendapatkan tokennya, dan tokennya itu saya akan masukkan ke dalam compiler IDE Arduino. Untuk selanjutnya, untuk pengujian alatnya, saya akan mengisikan beberapa perintah yang saya masukkan ke dalam void setup di dalam Arduino. Dan di situ perintahnya berupa untuk perintah lampu on, jika dipencet maka lampu akan menyala. Untuk lampu off, maka jika dipencet lampu akan mati. Untuk perintah sirine on, maka sirine akan menyala. Untuk sebaliknya, kalau misalkan sirine off, maka sirine mati. Untuk kipas on, maka kipas akan bergerak berputar. Untuk perintah kipas off, maka kipas akan berhenti. Dan di sini saya menggunakan hanya untuk 3 bebannya, yaitu lampu, sirine, dan kipas. Untuk analisis hasil, dari hasil pengamatan setelah melakukan beberapa kali percobaan dengan cara mengirimkan perintah untuk mengendalikan peralatan listrik, maka didapatkan kecenderungan antara delay atau proses tunggu yang terjadi setelah mengirimkan perintah. Proses tunggu antara perintah dikirim untuk respon alat sangat bervariasi sesuai dengan kualitas jaringan yang Anda gunakan pada waktu itu. Jika jaringan sedang baik, terus Anda terdapat sinyal 4G, maka hampir tidak ada delay antara perintah dengan respon. Akan tetapi jika jaringan sedang tidak baik, maka delay akan lumayan besar. Intervalnya antara 1 hingga 30 detik, tergantung dari kualitas jaringan pada saat perintah tersebut dikirim. Untuk kesimpulannya, aplikasi chatting seperti Telegram tidak hanya berfungsi untuk sarana komunikasi di medsos, ternyata dapat dimanfaatkan pula untuk pengendalian peralatan listrik di rumah. Yang kedua, yaitu penelitian ini membuktikan beberapa teori tentang kelistrikan di mata pelajaran fisika, yaitu tentang arus listrik dan tegangan listrik. Pada lampu, perubahan energi listrik jadi cahaya. Pada sirine, perubahan listrik menjadi bunyi, dan pada kipas angin perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Untuk penelitian ini membuktikan bahwa dapat dibuat alat untuk mengendalikan hidup atau matinya on-off peralatan listrik secara wireless tanpa kabel, yang hanya kita menggunakan jaringan WiFi pada HP, dan untuk bebannya itu harus mikrokontrolernya harus terhubung dengan WiFi juga, sehingga dapat mengendalikan peralatan listrik di rumah ketika seseorang ada di luar kota, bahkan di luar negeri. Sekian untuk penjelasan proposal penelitiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.